Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Wajibnya kita ikhlaskan niat kita untuk kepada Allah dalam semua ibadah. Nah, ini tadi dalam semua ibadah dan setiap waktu. Jadi ketika kita sudah belajar seperti ini, dalam semua ibadah kita udah berniat ingin mempersembahkan kepada Allah kemarin, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, di tengah perjalanan kita pasti akan digoda. Setelah itu kita pasti semangat untuk bangkit dan bangkit lagi di hadapan Allah. Ini yang dimaksud. Sebagaimana tadi dijelaskan, Allah sebelumnya sudah menciptakan makhluk yang jauh lebih banyak daripada kita, yang dia nggak berdosa, nggak punya nafsu, beribadah terus sampai nanti Allah kehendaki, berzikir terus ada. Malaikat yang berzikir terus mulai dari sejak diciptakan. Ini kita ini baru umur berapa? Ada. Tapi bagaimana penghambaan kita kepada Allah untuk bertaubat, selalu menyesal. Ini sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Jadi jangan sampai setan menghalangi kita, Pak. Sebesar apapun dosa, seluas apapun kita melakukan kemaksiatan, jangan sampai kita melakukan sebuah kerugian. Apa itu? Kita merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai. Ini senjata yang paling kuat, yang paling diharapkan oleh setan untuk memakan korban. Karena dosa sebesar apapun, Pak, ketika kita bertaubat, maka kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wujubul ikhlasi lillahi fi jami'il ibadat. Wajib kita mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, annal ibadat tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuai dalil. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah ibadah itu harus berdasarkan dalil. Mana dalilnya dari yang ini tadi? Beliau mengatakan, wa bidzalika umirtu. Yang demikian itulah aku diperintahkan. Jadi ibadah itu Nabi melakukannya karena sudah diperintahkan. Maka semua ibadah harus seperti itu. Harus ada dalilnya, kita baru beribadah. Jangan ditanya larangannya. Kalau larangan itu berkaitan dengan dunia. Kalau masalah dunia, jangan ditarik perintahnya, Pak. Yang dicari itu larangannya. Ada enggak larangan pakai HP, pakai komputer, listrik, kemudian pesawat, mobil, motor, sepeda listrik, semua itu. Ada enggak larangan? Enggak ada. Karena dunia itu pada dasarnya semuanya itu untuk kita manfaatkan, kita gunakan sampai ada larangan. Kebalikannya ibadah seperti itu. Ibadah itu pada dasarnya nggak boleh kita lakukan sampai ada apa? Ada perintah, baru kita kerjakan. Sehingga kalau kita memakai kaidah seperti ini, kita akan tetap berada pada jalur yang tepat. Karena kalau kita ingin mencari larangan untuk berkurban misalnya kuda, itu nggak ada larangan berkurban dengan kuda secara nas, ada larangannya di dalam hadis maupun Al-Quran, nggak ada. Padahal kuda itu besaran mana antara kuda dengan kambing, Pak? Jauh lebih besar kuda. Harusnya yang dikurbankan itu kuda. Kuda halal atau haram? Halal kuda. Meskipun kita nggak semuanya pernah makan daging kuda, tapi secara syariat kuda itu halal. Kenapa nggak bisa dikurbankan? Wa bidzalika umirtu. Karena demikianlah aku diperintahkan, kata Nabi. Maka ibadah yang lain pun demikian. Jadi nggak bisa selamanya kita memakai akal. Kalau sudah ada wahyu, wahyu itu harus tunduk kepada akal. Bukan akal kita yang harus melawan wahyu. Karena kalau kita melawan wahyu dengan akal, bukan saja kuda, nanti ada banyak hal-hal yang tidak masuk dengan akal kita. Banyak. Maka ini salah satu faedah yang disampaikan oleh beliau. Ibadah itu
di sini tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Jadi sebagai penutup kajian kita pada malam hari ini, kalau pian bisa ikhlas dalam beribadah, kemudian beribadah berdasarkan dalil, wabidzalika umirtu, maka kita akan benar-benar mendapatkan ibadah yang benar-benar kita bisa harapkan nanti di hari kiamat. Mana dalilnya? Allah mengatakan di dalam surah Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan hidup dan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati dan hidup itu untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Maka dengan kondisi kita seperti ini, sibuk bekerja, banyak urusan, minimal kita punya bekal yang itu bekal yang benar-benar kita bisa harapkan nanti di hari kiamat. Sholat kita selain ikhlas sesuai tuntunan Nabi, puasa kita, zakat kita, kurban kita sesuai tuntunan Nabi, ikhlasnya masing-masing. Terus kita seperti itu Pak, ketika kita bersalah kita taubat, ketika kita merasa ada kesalahan dalam niat kita rubah, terus kita bertobat, maka diharapkan kita mati di atas kebaikan. Kalau berharap nggak punya dosa sama sekali, subhanallah, nggak akan ada orang yang hidup Pak. Bayangkan, wa ma asaba min musibati wa ma asabakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Coba perhatikan ayat ini. Apapun yang menimpa kalian dari musibah, maka itu akibat perbuatan dosa kalian. Coba pian pikir, kalau semua dosa harus berbuah musibah, adakah yang bisa lepas dari musibah setiap hari? Ada enggak Pak? Kalau semua dosa, ini saking bagaimana Allah sayang kepada kita. Kalau semua dosa kita berbuah musibah sebagaimana ayat ini, kalau enggak disambung, maka kita enggak ada yang sehat setiap hari Pak. Begitu dosa langsung ada musibah, begitu berdosa langsung dibalas musibah kan? Maka kita enggak ada yang bisa beraktivitas, mati semua. Tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Dosa itu dibalas dengan musibah sedikit, yang lain udah diampuni Pak, subhanallah. Dosa kita yang lain yang banyak itu an katsir, bukan setengahnya Pak. Banyak di antara dosa kita udah diampuni tanpa ada musibah. Sesuai dengan hikmah Allah diberi musibah dosa yang ini misalnya. Jadi kalau kita semakin mempelajari tentang Allah, makanya para nabi itu Pak, para nabi itu begitu juga orang-orang yang mengikuti jalannya, yaitu berdakwah, itu manusia yang paling mulia. Karena apa? Dia menjadi perantara antara dia dengan Allah. Para nabi itu menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Apa yang dari Allah dia jelaskan, sehingga orang tahu tentang Allah. Dan Allah semakin kita pelajari, semakin kita mengerti tentang sifat dan perbuatan Allah, kita akan semakin cinta dan semakin takut berbuat maksiat di hadapan Allah. Inilah buah kita belajar ilmu Pak. Buah kita sekolah di pondok, buah kita untuk mengajar, buah kita untuk beribadah, supaya la'allakum tattaqun. Ya, dan ketakwaan itu punya saudari. Semakin bertakwa akan melahirkan ketakwaan-ketakwaan yang lain. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan. Lebih kurang ulun mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita niat yang ikhlas dan kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa diberikan kepada kita rasa takut kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dan saling mencintai di atas Islam ini dengan kecintaan yang hakiki.